Buat semua yang lagi nonton, come closer, closer. Aku bakal kasih tahu kalian sesuatu yang keren banget. Kalian pasti tahu kan Provinsi Sulawesi Tengah? Tapi yakin deh, banyak hal luar biasa di provinsi ini yang jarang banget dibahas. Mulai dari gunung, danau, sampai pola kehidupan manusianya. Semua saling terhubung lewat konsep geografi yang tentunya keren banget. Jadi, siap-siap ya, karena di video ini kita bakal bahas lengkap tentang kondisi geosfer di Sulawesi Tengah, mulai dari litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, sampai ke antroposfer. Dan gimana semuanya itu bisa nyambung dengan 10 konsep geografi dan 4 prinsip utama geografi. Pertama-tama, biar kita tahu nih kondisi umumnya kayak gimana. Sulawesi Tengah adalah provinsi yang letaknya of course itu ada di bagian tengah Pulau Sulawesi, tepat di garis lintang 0 derajat 30 menit sampai 3 derajat 45 menit dan 116 derajat hingga 124 derajat bujur timur. Jadi bisa dibilang dia ini tuh berada di posisi yang strategis banget nih di tengah-tengah Indonesia bagian timur. Kota Palu adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah dan luas wilayahnya mencapai sekitar 61.841 km persegi yang menjadikannya salah satu provinsi dengan wilayah paling luas di Pulau Sulawesi. Secara geografis, Sulawesi Tengah berbatasan dengan, untuk di sebelah utara dia berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Sulawesi Barat, dan untuk di sebelah timur dia berbatasan dengan Laut Maluku dan Sulawesi Tenggara. Kalau dilihat di peta, bentuk wilayahnya itu unik banget, kayak bintang dengan teluk-teluk yang menjorok jauh ke daratan. Misalnya Teluk Tomini, Teluk Tolo, dan Teluk Lalong. Bentuk kayak gini tuh bikin Sulawesi Tengah tuh punya banyak potensi laut sekaligus tantangan tersendiri nih buat akses daratnya. Sekarang kita mulai dulu dari yang paling dasar, yaitu ada litosfer atau lapisan batuan pembentuk permukaan bumi. Nah, Sulawesi Tengah ini tuh unik banget secara geologi karena berada di zona pertemuan 3 lempeng besar dunia. Itu ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Karena itu, daerah ini punya banyak aktivitas tektonik. Salah satu yang paling terkenal adalah Sesar Palu Koro, yaitu patahan besar yang memanjang dari Teluk Palu ke arah selatan sampai Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan. Nah, sesar inilah penyebab utama gempa besar Palu Donggala tahun 2018. Selain sesar, bentuk permukaannya juga nih beragam banget. Ada pegunungan tinggi seperti pegunungan Verbik dan Tokhala. Ada lembah luas seperti lembah Palu sampai daratan rendah di sekitar Poso dan Morowali. Ciri khas topografinya bikin aktivitas manusia juga menyesuaikan lah. Misalnya daerah pegunungan cocok untuk perkebunan kakao dan kopi, sedangkan dataran rendah di lembah Palu banyak dipakai untuk pertanian padi. Nah, kalau dipikir-pikir nih ya, bentuk bumi di Sulawesi Tengah itu gak cuma hasil alam aja, tapi juga menentukan banget nih bagaimana manusia hidup di atasnya. Nah, dari sini kita akan lanjut ke unsur geosfer berikutnya, yaitu air atau hidrosfer. Sulawesi Tengah itu kaya banget nih sama airnya. Ada sungai, ada danau, teluk, sampai laut luas. Salah satu yang paling terkenal adalah Danau Poso, danau terdalam ketiga di Indonesia, dengan kedalaman lebih dari 500 meter. Selain itu, ada juga Danau Lindu, Danau Tambing, dan Danau Tiuk. Di sisi lautnya, Sulawesi Tengah itu punya Teluk Tomini di selatan dan Teluk Tolo di timur yang menjadi jalur transportasi laut dan tempat utama nelayan mencari ikan. Kalau ngomongin curah hujan,
Data BMKG 2025 menunjukkan curah hujan di Provinsi Sulawesi Tengah ini tuh sangat bervariasi. Untuk di bulan Agustus, misalnya stasiun Pandanwangi di Kabupaten Banggai mencatat curah hujan 840 mm dalam sebulan. Tapi di sisi lain, di Sindue di Donggala cuma 5 mm. Kan berarti jauh banget bedanya. Rata-rata curah hujan tahunan di provinsi ini berkisar 1.500 sampai 3.000 mm per tahunnya, dengan suhu udara antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Nah, perbedaan curah hujan dan suhu ini tuh kan dipengaruhi banget nih sama ketinggian tempat dan posisi topografinya. Air di Sulawesi Tengah juga dimanfaatkan untuk banyak hal. Misalnya di Poso ada PLTA Poso Energi yang jadi sumber listrik besar untuk wilayah Sulawesi bagian tengah. Sungai-sungainya juga banyak dimanfaatkan untuk irigasi pertanian. Kalau air mengalir di atas bumi, atmosfer tuh yang mengatur dari atasnya. Jadi, yuk sekarang kita naik ke lapisan udara. Sulawesi Tengah itu punya iklim tropis lembab. Tapi karena letaknya di tengah-tengah Indonesia dan diapit banyak laut, iklimnya tuh agak beda dari daerah lain di Sulawesi. BMKG mencatat suhu rata-rata harian di Sulawesi Tengah itu berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Tapi di daerah pegunungan seperti Napo atau Lorelindo, suhu malam tuh bisa turun di bawah 20 derajat. Curah hujan tahunan rata-ratanya antara 1.500 sampai 3.000 mm. Dan uniknya ada daerah yang super basah banget dan ada yang sangat kering. Bahkan di bulan yang sama kayak tadi Pandanwangi di Banggai, hujannya itu sampai 840 mm. Tapi di Sindue di daerah Donggala itu cuma 5 mm. Jadi bisa disimpulkan ya, atmosfer di Sulawesi Tengah itu gak cuma menentukan cuaca harian, tapi juga pola kehidupan masyarakatnya. Kapan mereka nanam padi, kapan musim tangkap ikan, dan kapan harus waspada cuaca ekstrim. Nah, sekarang kita turun lagi ke bumi, tapi bukan ngomongin batu atau air, melainkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, alias biosfer. Biosfer di Sulawesi Tengah itu luar biasa, kaya banget. Di sini ada Taman Nasional Lorelindo yang luasnya sekitar 217.000 hektar dan jadi rumah buat banyak satwa endemik Sulawesi. Contohnya seperti anoa, babi rusa, tarsius, dan burung maleo. Floranya juga beragam banget loh, mulai dari hutan hujan tropis, hutan pegunungan, sampai tumbuhan khas rawa dan pesisir. Banyak juga tumbuhan obat yang ditemukan di sini loh. Keanekaragaman hayati ini gak cuma penting untuk ekosistem, tapi juga buat masyarakat sekitar nih. Banyak warga lokal yang hidup dari hasil hutan, bukan kayu, kayak madu, rotan, dan damar. Jadi, biosfer di Sulawesi Tengah itu benar-benar menunjukkan hubungan erat antara alam dan kehidupan. Tapi hubungan manusia dengan alam tuh nggak berhenti di situ, karena kita juga harus lihat nih gimana manusia berinteraksi dan membentuk ruang kehidupannya. Dan di situ kita masuk ke antroposfer. Antroposfer itu adalah lapisan tempat manusia hidup dan beraktivitas. Nah, Sulawesi Tengah itu dihuni sekitar 3,2 juta jiwa penduduk menurut data BPS tahun 2024 dengan kepadatan rata-rata 52 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar masyarakatnya itu bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Di daerah lembah seperti Palu dan Poso, pertanian padi dan jagung jadi andalan banget.
Sedangkan di pesisir, banyak yang jadi nelayan. Di Morowali dan Banggai, tambang nikel dan gas alam itu jadi motor ekonomi di sana tuh. Jadi bisa dibilang antroposfer di Sulawesi Tengah itu hasil adaptasi manusia dengan kondisi alamnya yang tentunya bervariasi banget nih, dari pegunungan, lembah, hingga laut. Dan semua kondisi geosfer ini tuh gak berdiri sendiri. Mereka saling nyambung lewat 10 konsep geografi yang jadi kunci untuk memahami hubungan antar unsur di bumi. Pertama, lokasi. Sulawesi Tengah itu berada di tengah-tengah Pulau Sulawesi dan diapit 2 teluk besar. Lokasinya yang strategis membuat wilayah ini jadi penghubung perdagangan antara timur dan barat Sulawesi. Kedua, jarak. Misalnya, jarak antara Palu dan Poso sekitar 250 km. Tapi karena medannya itu pegunungan, nah waktu tempuhnya juga bisa lebih lama. Ini menunjukkan gimana sih jarak geografis beda sama jarak waktu. Ketiga, morfologi. Bentuk permukaan bumi di sini tuh bervariasi banget, dari mulai gunung tinggi sampai lembah dan teluk. Lembah Palu contohnya terbentuk karena aktivitas sesar Palu Koro. Keempat, keterjangkauan. Banyak wilayah di Sulawesi Tengah itu masih sulit diakses karena medannya curam. Tapi pembangunan jalan Trans Sulawesi dan bandara baru bikin akses makin terbuka. Kelima, pola. Kita bisa lihat nih, pola pemukiman masyarakat di lembah yang memanjang mengikuti aliran sungai. Nah, pola ini tuh menunjukkan keterkaitan antara kondisi alam dan cara manusia bermukim. Keenam, aglomerasi. Aktivitas ekonomi terkonsentrasi di daerah tertentu, seperti di kota Palu dan Morowali. Ini tuh contoh aglomerasi, kumpulan aktivitas ekonomi di satu tempat. Ketujuh, ada kegunaan. Nah, tiap wilayah itu kan punya fungsi dan manfaatnya masing-masing nih. Misalkan, pegunungan untuk perkebunan, lembah untuk pertanian, dan teluk untuk pelabuhan. Kedelapan, interdependensi atau saling ketergantungan. Wilayah pedalaman itu butuh hasil laut, dan sebaliknya, masyarakat pesisir itu butuh hasil pertanian dari darat. Kesembilan, ada diferensiasi area. Nah, tiap daerah tuh kan punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Contohnya, Donggala dengan pantainya, Poso dengan danaunya, dan Morowali dengan tambangnya. Dan terakhir, ke-10 itu ada keterkaitan ruangan. Semua wilayah ini tuh saling terhubung lewat transportasi, ekonomi, dan hubungan sosial. Kalau satu wilayah terganggu, bisa berdampak ke wilayah lain. Nah, 10 konsep ini tuh kayak kacamata nih buat kita ngelihat gimana sih semua unsur geosfer tadi itu kerja bareng gitu. Tapi supaya makin dalam, kita juga bisa lihat dari 4 prinsip geografi. 4 prinsip ini ngebantu kita buat analisis lebih dalam. Pertama, ada prinsip distribusi. Misalnya, sebaran curah hujan di Sulawesi Tengah itu kan nggak merata ya. Ada daerah yang super basah, kayak Banggai contohnya. Tapi juga ada yang super kering, seperti di Donggala. Kedua, prinsip deskripsi. Nah, di prinsip ini, kita tuh menggambarkan kondisi geosfer secara lengkap, mulai dari pegunungan, sungai, iklim, sampai aktivitas manusianya. Yang ketiga, prinsip interrelasi. Nah, ini tuh keren banget nih. Di Sulawesi Tengah, hubungan antara sesar aktif atau litosfer dengan pola pemukiman atau antroposfer itu kayak jelas banget. Banyak daerah rawan gempa yang kemudian diatur ulang tata ruangnya supaya aman. Dan yang terakhir, prinsip korologi. Ini tuh gabungan dari semuanya gitu. Gimana kondisi alam, iklim, manusia, dan aktivitas sosial ekonomi itu saling berkaitan, membentuk satu kesatuan wilayah. Jadi, dari semua yang kita bahas tadi nih, kita tuh bisa ngelihat kalau Sulawesi Tengah itu bukan cuma wilayah di tengah Pulau Sulawesi, tapi juga contoh nyata gimana sih unsur geosfer saling berhubungan. Dari batuan di dasar bumi sampai udara di langit, dari gunung sampai laut, semuanya itu nyambung dan saling mempengaruhi kehidupan manusianya. Dan lewat 10 konsep serta 4 prinsip geografi itu, kita tuh bisa ngerti
cara berpikir ilmiah buat membaca hubungan itu. Semoga setelah menonton video ini, kalian makin sadar nih kalau setiap jengkal bumi itu punya cerita, termasuk di tanah Sulawesi Tengah. Oke, buat semua yang udah nonton sampai habis, makasih banyak ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian nih, biar makin banyak yang tahu betapa luar biasanya geografi Indonesia. See you on the next video. Bye-bye.